Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di praktikum fisika dasar Laboratorium Fisika Dasar Telkom University. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai jembatan Wheatstone. Adapun hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada tujuan praktikum, kedua ada dasar teori, ketiga ada alat dan bahan, keempat ada tata cara praktikum, dan yang kelima ada pengolahan data. Yang pertama mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami prinsip dan mampu merangkai jembatan Wheatstone. Yang kedua yaitu dapat mengukur resistansi resistor menggunakan jembatan Wheatstone, multimeter, dan membaca pita warna pada resistor. Selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang akan kita bahas pertama ini mengenai resistansi. Nilai resistansi R menyatakan karakteristik penghantar atau komponen listrik yang menunjuk pada kemudahan ataupun kesulitannya menghantarkan arus listrik. Jadi, semakin besar nilai resistansi, maka semakin kecil arus yang mengalir. Begitu pula sebaliknya. Ada beberapa metode untuk mengukur nilai resistansi, antara lain yang pertama yaitu membaca pita warna pada resistor, yang kedua menggunakan ohmmeter atau multimeter, yang ketiga menggunakan jembatan Wheatstone, yang keempat ada menggunakan amperemeter dan voltmeter secara bersamaan. Namun untuk metode yang terakhir ini tidak dilakukan pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada prinsip jembatan Wheatstone. Kalian bisa lihat ini rangkaian di samping ini merupakan jembatan Wheatstone. Kita akan analisis satu persatu prinsip jembatan Wheatstone. Kita misalkan arus yang menuju ke titik A ini adalah arus I, sehingga arus I yang datang di A sebagian melalui R1 dan sebagian melalui RB. Jadi arus ini ketika melalui percabangan dia akan membagi dua arus yaitu I1 dan I2. I1 menuju ke arah R1 dan I2 menuju ke arah RB. Nah, jika antara C dan D terdapat beda potensial, galvanometer G akan dialiri arus dan jarum galvanometer akan menyimpang. Jadi, ketika di titik C dan di titik D ini ada perbedaan potensial, otomatis arus itu akan masuk ke galvanometer G ini. Sehingga ketika arus masuk ke galvanometer, menyebabkan jarum pada galvanometer ini akan menyimpang. Nah, dengan mengubah hambatan R1 dan R2 serta RB jika perlu, dapat diusahakan agar potensial C dan D menjadi sama. Apabila ini tercapai, tidak ada arus yang melalui G dan jarum galvanometer tidak mengalami simpangan, sehingga jembatan berada dalam keadaan seimbang. Nah, kan untuk menyeimbangkan jembatan Wheatstone ini, kita bisa merubah R1 dan R2 ini agar potensial di C dan potensial di D ini sama. Nah, ketika potensial C dan di D ini sama, otomatis arus tidak masuk ke galvanometer G ini. Otomatis ketika tidak ada arus yang masuk ke galvanometer, maka jarum pada galvanometer tidak mengalami simpangan dan jembatan Wheatstone akan berada dalam keadaan seimbang. Nah, jika tidak ada arus dalam galvanometer ini, maka VAC sama dengan VAD dan VCB sama dengan VDB. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada catu daya DC, yang kedua ada galvanometer, yang ketiga ada resistance, decade box atau resistor variabel, yang keempat ada kawat dengan kontak geser, yang kelima ada kisi soket, yang keenam ada 3 buah resistor identik yang belum diketahui nilainya, yang ketujuh ada multimeter, yang kedelapan ada kabel penghubung atau kabel jumper. Selanjutnya mengenai tata cara praktikum, langsung aja kita masuk ke video pendemoannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kita akan mulai lagi praktikum. Kali ini subbabnya itu jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone cuma satu doang, nggak ada subbab lagi. Jembatan Wheatstone saja. Tapi di sini kita akan memiliki beberapa percobaan. Nah, yang pertama itu di sini kita menggunakan yang namanya key socket.
Aduh, kebalik ya soketnya. Terus yang kedua, itu kita memakai resistor 47 kilo dan 3 resistor yang belum diketahui berapa jumlahnya. Kabel jumper, resistor variabel, galvanometer, dan multimeter, dan tidak kurang yaitu jembatan Whetstone. Ya, jembatan Whetstone. Ini sebenarnya bukan jembatan Whetstone ya, kawat berarus. Tapi nanti setelah dirangkai itu menjadi jembatan Whetstone karena kita menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Nah, setelah itu, jadi di jembatan Whetstone ini kita punya beberapa tujuan ya, yaitu kita harus bisa membuat atau mengaplikasikan jembatan Whetstone, dan yang kedua itu adalah harus bisa menghitung ketiga resistor ini yang belum diketahui X, Y, Z ini berapa nilainya. Nah, metode pertama atau percobaan pertama yang kita gunakan yaitu adalah menggunakan multimeter. Nah, multimeternya mana? Ini multimeternya. Ini multimeter. Terus kita hitung di sini. Resistor X dulu pertama, hitung. Kita hidupin dulu powernya. Di sini saya setting multimeter itu batas atasnya 20 kilo ohm. 20 kilo ohm ya, saya setting batas atas. Nah, sekarang saya colokkan di sini atau saya letakkan di sini resistornya. Di sini terbaca 2,17. 2,17 apa? Tadi kan saya pakai kilo, makanya di sini berarti 2,17 kilo ohm. Ini untuk yang X, 2,17 kilo ohm. Sedangkan untuk yang Y, di sini didapatkan nilai 3,35 kilo ohm karena tadi saya pakai kilo ya. Nah, untuk yang Z itu sedikit berbeda sendiri, dia 0,45 kilo ohm. Silahkan nanti dicatat. Selesai. Itu tadi menggunakan multimeter untuk menghitung. Nah, metode yang kedua itu adalah menggunakan pita warna. Resistor itu memiliki pita warna atau istilahnya color band. Nah, biasanya color band di resistor itu ada 4. Ada 4 color band. Nah, color band di resistor itu biasanya ada 4. Kalau ada 5 juga ada, cuman biasanya 4. Nah, harap diingat untuk color band yang pertama dan kedua, apabila pita warnanya 4 ini dengan 4 pita warna, color band pertama dan kedua itu adalah digit pertama dan digit kedua. Color band ketiga itu adalah pengali. Color band keempat itu adalah efisiensi atau toleransinya. Jadi plus minusnya lah ya, tingkat errornya berapa. Nah, kalau di sini, jadi misalnya nih, ini kan tadi merah, emas. Berarti merah pertama, misalkan merah itu nilainya 3. Merah itu berarti 33. Nah, merah yang ketiga itu misalnya 10 pangkat 3. Berarti 33 dikali 10 pangkat 3. Jadi 3.300 kilo ohm. Tuh. 3.300 kilo ohm. Emas itu misalnya 5%. Berarti 3.300 kilo ohm plus minus 5%. Itu. Jadi nanti nulisnya di situ. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan warnanya. Silahkan kalian hitung sendiri. Untuk nilai-nilai pita warnanya silahkan dilihat di modul. Jadi untuk resistor X pertama, resistor X itu saya sebutkan warnanya merah, emas. Merah, emas. Resistor X saya ulangi sekali lagi, merah, emas. Yang kedua resistor Y. Resistor Y itu warnanya maaf tadi salah Z. Yang resistor Y itu warnanya oranye, merah, emas.
Sekali lagi diulangi, oranye, merah, emas. Nah, resistor Z yang terakhir itu warnanya kuning, ungu, coklat, emas. Dan di sini diulangi lagi, kuning, ungu, coklat, emas. Silahkan dihitung sendiri. Nah, metode yang terakhir atau yang ketiga itu adalah yang disebut dengan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Kenapa disebut jembatan Wheatstone? Karena kita menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Silahkan nanti dibaca-baca lagi di modul apa itu jembatan Wheatstone. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita pakai. Oke. Jadi di sini kita kan tadi sudah mengukur ya, menggunakan multimeter, menggunakan pita warna. Nah, tadi kan yang X tadi diukur pakai multimeter itu sekitar 3.300-an kan. Nah, 3.300-an. Maka ini rangkaian jembatan Wheatstone udah jadi, tapi di sini saya setting di resistor variabel itu di 3000 agar mendekati si X. Berarti nanti kita nyari jaraknya itu nggak jauh-jauh di galvanometer. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, pertama kita mulai dari sini. Nah, ini kan ada tegangan nih, ada beda potensial. Makanya dia timbul arus. Ketika masih ada arus itu nggak boleh ada. Kalau di jembatan Wheatstone kita harus mencari titik di mana arusnya itu 0. Nah, jadi kita cari di sini, kita geser. Kita geser di sini. Nah, ini di sini arusnya 0 nih. Nih, bisa dilihat di situ arusnya 0. Nah, itu nolnya di titik. Sebentar ya. Takut ada yang salah. Itu nolnya di titik 53. Nah, ini tadi saya ngomong nolnya di titik 53 kan, sedangkan kawat ini panjangnya dari 1 sampai 100, 0 sampai 100. Jadi nanti R1 kalian itu diingat lagi, R1 kalian itu adalah 53. Sedangkan R2 kalian itu adalah 100 dikurang 53 atau itu 47. Diingat lagi, R1 kalian nilainya itu adalah 53. R2 kalian nilainya 47. Sedangkan resistor variabel kalian nanti yang digunakan untuk mengkalikan itu nilainya 3000 ohm atau 3 kilo ohm. Oke. Selesai. Kita lanjut ke resistor yang Y. Resistor yang Y tadi itu sekitar 2000-an. Kalau gitu saya turunin di sini jadi 2. Kita mulai mencari titik 0 lagi. It's. Sudah mulai menyentuh 0 di sini, kawan-kawan. Nah, ini di sini nolnya kawan-kawan. Jadi di sini pas kali titiknya itu 26. 26 sudah menyentuh titik 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa R1 kalian itu nilainya 26. Sudah. Maaf ada kesalahan sedikit. Jadi di sini titiknya itu 32. R1 kalian itu nanti nilainya 32 di percobaan kedua ini yang di Y. Itu nilainya 32. Sedangkan R2 kalian itu adalah 100 dikurang 32 atau 68. Dan resistor variabel kalian itu nilainya 2000 ohm
atau 2 kilo ohm. Oke. Diingat lagi, R1 kalian itu 32, R2 68, resistor variabel itu 2000 ohm atau 2 kilo ohm. Oke. Lanjut ke yang yang Z. Yang Z tadi kita mendapatkan nilai itu sekitar 400. Berarti kita pindah ke sini. Kita taruh di 400 atau 500 lah, nggak apa-apa. Kita mulai. Kita cari lagi titik nol. Nah, di sini titik nolnya itu di 44,5. Nah, berarti R1 kalian itu nilainya 44,5, R2 kalian itu 55,5, ya kan? 55,5, dan untuk resistor variabel kalian itu nilainya 500 ohm. Saya ulangi lagi, R1 itu 44,5, R2 itu 55,5, dan untuk resistor variabelnya itu nilainya 500 ohm. Silahkan dihitung. Nah, kenapa dalam jembatan Weston ini kita memiliki dua hal yang harus kita analisis. Pertama, mengapa kita harus menggunakan arus DC? Mengapa kita harus menggunakan arus DC? Itu analisis yang pertama. Yang kedua itu adalah dalam ketiga metode yang kita gunakan tadi, yaitu menghitung pita warna, setelah itu menggunakan multimeter, lalu menggunakan jembatan Weston, yang mana yang paling efektif dan efisien? Gimana efektif dan efisien? Maksudnya yang paling memiliki tingkat error paling kecil itu yang mana, sehingga dapat disimpulkan efektif dan efisien. Sekianlah praktikum hari ini, jembatan Weston ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.